Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kematian seorang rentenir bingung mencari liang lahatnya. Pami dan Kapcin ketiduran di atas liang kubur yang mereka gali. Saat mereka terbangun, Pami dan Kapcin mulai gelisah karena menunggu rombongan pengantar mayat Nila yang belum juga sampai. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyusul ke rumah Nila. Sementara itu, Ustadz Yasir yang memimpin rombongan pembawa mayat Nila merasa aneh saat menyadari bahwa sudah lebih sejam mereka belum juga menemukan lubang kuburan Nila. Beberapa orang yang memikul keranda mayat mulai mengeluh karena bahu mereka terasa lelah. Namun Ustadz Yasir terus memerintahkan orang-orang untuk mencari lubang kuburan Nila. Pami dan Kapcin sampai di rumah Nila. Orang-orang yang berada di rumah mengatakan bahwa rombongan sudah berangkat 1 jam yang lalu menuju ke kuburan. Akhirnya Pami dan Kapcin kembali ke lokasi kuburan. Ayub, suami Nila, serta kedua anaknya, Deju dan Rio, yang ikut dalam rombongan pengantar mayat, ikut panik karena tidak menemukan lubang kuburan Nila yang sudah digali. Padahal mereka sudah beberapa kali mengitari area pekuburan umum tempat Nila akan dikebumikan. Setelah sekian lama, rombongan pengantar mayat Nila berputar-putar di area pekuburan. Akhirnya Pami dan Kapcin bertemu dengan rombongan pengantar jenazah Nila. "Syukurlah kita ketemu," kata Ustadz Yasir kepada Pami dan Kapcin. "Kalian dari mana?" "Kami mencari Ustadz," sahut Pami. "Iya, kami malah sudah menunggu kira-kira 1 jam," timpal Kapcin. "Malah kami sampai mimpi-mimpi segala bertemu dengan almarhum Nila." Pami lalu memberitahukan tempat lubang kubur Nila. Namun saat akan menunjukkan jalan, ternyata Pami dan Kapcin malah ikut bingung mencari kuburan yang baru saja mereka gali. Ayub menyadari bahwa ini merupakan peringatan Allah terhadap keluarganya, terutama bagi Nila semasa hidupnya. "Baiklah saudara-saudara sekalian, sudah 1 jam kita lebih berkeliling di pekuburan ini, tapi kita tidak menemukan kuburan yang telah digali. Padahal kita telah dibimbing oleh orang-orang yang sudah hatam betul daerah ini. Jadi sekarang kita semua istighfar, mohon ampun kepada Allah. Hanya Allah lah yang mampu memberi petunjuk kepada jalan yang benar." Astaghfirullahaladzim. Ustadz Yasir membimbing rombongan pengantar jenazah. Dulunya Nila adalah seorang rentenir yang suka memberikan pinjaman kepada para pedagang kecil di pasar dekat rumahnya. Nila sangat perhitungan sekali dengan para pedagang yang ia pinjami. Bahkan 1.000 perak pun bisa menjadi sebuah pertengkaran besar jika ia merasa dirugikan. Orang-orang yang sudah mengenal tabiat Nila akhirnya lebih banyak mengalah dan memberikan jumlah yang lebih dari yang mereka utang. Di rumah, Nila sangat keras sekali dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan Maryam ibunya tidak jarang dibentak oleh Nila apabila lupa mematikan lampu atau televisi di rumahnya. Bagi Nila, hal semacam itu merupakan pemborosan, dan karena itu tidak jarang rumah Nila sering gelap gulita hanya karena ingin berhemat. Suatu hari, Nila pergi naik haji bersama suaminya. Dan setelah pulang ke rumahnya, orang-orang yang ikut ke Tanah Suci bersama Nila menceritakan keanehan yang terjadi terhadap Nila. Selama di Tanah Suci, Nila lebih banyak bengong dan seperti orang kebingungan. Bahkan tidak jarang ia memarahi para petugas haji yang dianggapnya melakukan pemborosan.
Bahkan pernah Nila melabrak seorang polisi di Tanah Suci hanya gara-gara Nila merasa tidak suka dengan lampu penerangan jalan yang menyala terus. Bagi Nila, itu merupakan sebuah pemborosan. Sesampai di rumahnya, Nila sangat ingin sekali bertemu dengan Maryam. Namun anehnya, Nila tidak dapat mengenali Maryam yang berada di dekatnya. Bahkan saat berbicara dengan Maryam, Nila terlihat seperti orang kebingungan. Suami serta orang-orang terdekat Nila berusaha meyakinkan Nila bahwa Maryam ada di dekatnya. Namun Nila sama sekali tidak mengenalinya. Hingga akhirnya Nila meninggal karena suatu penyakit. Dan menjelang ajalnya, Nila masih mencari-cari Maryam yang sebetulnya selalu mendampingi Nila selama di rumah sakit. Kembali ke kuburan, Ustadz Yasir dan semua pengantar mayat Nila beristirahat saat mendengar azan zuhur. Sebagian dari mereka pergi sholat ke masjid dan sebagian menunggui mayat. Setelah berdoa kepada Allah, juga Ayub meminta kepada Maryam, ibunya, untuk memaafkan segala kezaliman Nila di masa lalu. Akhirnya, Ustadz Yasir dan para pelayat lainnya dapat menemukan kuburan Nila yang sudah digali oleh Pami dan Kapcin. Wallahu a'lam bishawab.